Pagi anak. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa. Oke, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bapak Surya, Biro Masuk, Hadir, Pak. Pinky, Pasti, Hadir, Pak. Olik, Hadir, Pak. Litis, Hadir, Pak. Alin. Hadir, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian bunyi dan sifat-sifatnya. Oke, ya, ada yang tahu apa itu bunyi? Suara, Pak. Nah, bunyi termasuk suara. Ya. Bunyi menurut Tes dan Hobbes, dia adalah sebagai gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium padat, cair, dan gas. Nah, jadi bunyi merupakan getaran yang merambat melalui medium seperti udara, air, dan benda padat sehingga dapat didengar oleh manusia. Ada yang tahu berapa jenis bunyi berdasarkan frekuensi? Tiga. Apa saja? Bunyi. Lupa, Pak. Ya. Yang pertama itu bunyi infrasonik, yang kedua bunyi ultrasonik, dan yang ketiga bunyi ultrasonik. Yang pertama itu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang getarannya di bawah 20 getaran per detik. Bunyi ini sering dihasilkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, gunung berapi, atau bahkan oleh hewan tertentu seperti gajah, angsa, jangkrik. Yang kedua, bunyi ultrasonik. Bunyi yang getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi yang getarannya berkisar antara 20.000 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan khusus seperti kelelawar dan lumba-lumba. Ada yang tahu mengapa bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia? Dari bawah dulu. Nah, betul, karena bunyi yang dapat didengar oleh manusia itu berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran, sedangkan bunyi ultrasonik berkisar antara 20.000 ke atas. Nah, yang berikutnya itu sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui media. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat merambat melalui media. Artinya agar dapat didengar bunyi memerlukan media perlambatan. Mediumnya dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Juga bunyi dapat dipantulkan. Ada yang tahu kenapa bunyi dapat dipantulkan? Tidak, Pak. Oke, bunyi dapat dipantulkan apabila dalam prosesnya dihalangi benda-benda dengan permukaan yang cerah, contohnya tembok, kaca, atau besi. Yang berikutnya, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap karena dalam prosesnya penyerapan bunyi bisa dan proses perlambatannya bunyi mengenai permukaan yang lunak seperti kain.
Screening dulu ya, belum buat Bapak bagikan soal. Ya, Pak. Silakan terpilih. Kalau yang tidak fokus Bapak akan tanya. Dulunya itu melakukan, dulunya mendengar, lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Lakukan apa yang kamu dengar, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Oke. Silakan pegang rambut. Silakan pegang mata. Oke, semuanya fokus ya. Yes. Silakan duduk. Baik, kelompok dulu ya. Dua orang. Berapa kelompok, Pak? 2 orang satu kelompok. 1, 2, 3 orang. Kan kita sudah belajar sifat dan kita sudah belajar bunyi dan sifatnya. Dan soal itu silakan kalian jawab. Presentasikan dulu, Pak. Nah, kalau waktu mendukung kita presentasikan. Kerja dulu ya Pak, mau kita presentasi. Bagaimana? Belum, Pak. Belum, Pak.
Ada yang susah kan? Sedikit lagi Pak. Udah yang selesai. Sudah Pak. Selesai. Sudah ya. Siapa? Silakan. Tanya deh. Kalau yang pertama Pak, dengan standar 5 angka bunyi yang sedang kita dengar setiap hari itu berasal dari berbagai sumber bunyi seperti manusia dan benda yang bergetar. Nomor 2, kita dapat mendengar bunyi karena sifat-sifat yang dimiliki bunyi yaitu seperti frekuensi bunyi, merambat melalui medium, dan memiliki kemampuan untuk dibantulkan. Yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui media apa saja yang dapat merambat bunyi seperti benda padat, cair, dan gas. Kamu melihat? Lima. Itu Mas Bram ya. Silakan menyapa. Saya Pak. Oke. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban kami. Pertanyaan pertama, berasal dari manakah bunyi yang selalu kita dengar setiap hari? Jawaban kami yang pertama itu benda yang bergetar seperti gitar, gendang, dan lain-lain. Kedua, kegiatan manusia. Contohnya saat manusia mengeluarkan suara saat berbicara. Yang kedua, kita dapat mendengar bunyi karena sifat-sifat yang memiliki bunyi yaitu bunyi yang memiliki sifat dapat merambat melalui padat, cair, dan gas dalam bentuk gelombang. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media apa saja yang dapat merambatkan bunyi. Jawabannya itu benda padat, cair, dan gas. Yang keempat, tuliskan contoh benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda yang dapat menyerap bunyi. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu seng, kaca, keramik, besi. Sedangkan yang dapat menyerap bunyi karpet, kertas, kain, busa, dan gabus. Yang kelima, yang terakhir, bagaimanakah cara kita mengatur pikirannya sebuah bunyi benda? Jawaban kami dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Terima kasih Pak. Silakan. Terakhir.
memiliki pita suara yang berbeda saat berbicara atau bernyanyi. Yang kedua, kita dapat mendengar bunyi karena sifat-sifatnya yang dimiliki bunyi, yaitu frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia merambat melalui medium. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media apa saja yang dapat merambatkan bunyi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda. Sudah semuanya? Sudah. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Dan ulang kita menyanyi dulu. Lagunya itu Garuda Pancasila. Sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bayangkan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekali lagi kalau masih ada yang mau menyanyi, nyanyi dulu. Udah menyanyi dulu. Oke, ini nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bayangkan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum orang pindah. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali minggu depan. Terima